habibal mustafa. Ada di dalam satu surat atau satu ayat, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Dijukut sing kalimah basyariyah bae. Apa makna basyariyahku pada bari kita beli? Dasarnya apa? Basyariyahnya Kanjeng Nabi basyarun rasulun. Basyariyahnya Kanjeng Nabi basyarun nabiyun. Setiap basyarun rasulun nabiyun musti mukhtarun. Setiap mukhtarun mahfudun wa ma'sumun. Tidak sama. Jadi aja madak-madak Kanjeng Nabi manusia biasa. Lamun Kanjeng Nabi manusia biasa lalu sirah bari kita ku apa? Coba dipikir baik. Sama Rasulullah itu sama seperti kita ya, beli bisa sama, siji batu berlian, siji batu kerikil. Pada aran batu tapi sambungannya beda, sing siji arani batu berlian, sing siji batu kerikil. Sepringkil batu berlian kena ditukokakan pirang truk nggo. Ya aduh bin jauh beli nggo. Alias al tebi. Jadi tidak bisa disamakan. Sambungannya ayat ini, basyarune Kanjeng Nabi maksumun. Beli pada. Contoh sing gampang bae, hari Kanjeng Nabi umum ya kayak manusia umum dahar. Lampah, gadah istri, gadah putra. Kaprah sebagian kayak umumnya, tapi ya beli pada. Lamun weteng kita kempong ki Bu, para bapak wis ngeli ku kelalen bari bismillah primen bener belin ku lah panas-panas gak dimblok muni ku pangah-pangah belin ku ning tengah dalan nembe kilingan mau bismillah ku keri beli maca kita. Oh bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi tidak mempunyai sifat rupa. Sepirang ngeliat tambah inget karo sing gawe urip. Ari kita terkadang tambah ngelih tambah kelalen karo sing gawe urip. Jauh belin ku. Ya jauh. Ari Kanjeng Nabi dahar untuk menemukan yang memberi kenyang. Ari kita ketemu kenyang baik kelalen bari sing memberi kenyang, jadi alhamdulillah ku ngambang. Aduh. Beli cukup itu saja tidak cukup. Delengna nasi yang dimakan tembus kinki sing macul wong pirak, sing garum luku wong pirak, sing matun wong pirak, sing tebar wong pirak, sing tandur wong pirak, lengkap. Ada nilai khusus. Jadi makannya Rasulullah sangat menghargai dan sangat peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Tidak terdorong oleh ambisi dan emosi kepentingan pribadi. Itu hebatnya. Itu nasi. Makanya dongane Kanjeng Nabi nalika dahar Allahumma barik, dongane ku lafale jamak, beli lafal mufrad. Tidak untuk pribadi tapi jamak. Lafal jamak mengandung satu tawadhu. Mangkane donga sing akeh lafal jamak cepet diijabah sebab beli mulyakaken awake dewek. Terkecuali donga sing Kanjeng Nabi langsung sing nganggo kalimah mufrad. Senajan sing Kanjeng Nabi mufrad tetep niate maca jamak.
walaupun kalimai Allahumma barikli tetap niate maca jamak kanggo umum. Allahumma barik lana du Gusti muga panjenengan kersa berkahi sing macul, du Gusti panjenengan kersa berkahi sing tandur, sing maneni, sing bedek sampai dadi segak komplit dan jerone mancing neng kalimai Allahumma barik lana. Tapi tangane siji sing dipangan ku bisa nyelametaken dewek kita saking neraka apa beli. Oh, di situ. Waqina ada benar. Kepedulian Rasulullah dalam makan, dalam dahar saja sangat peduli terhadap lingkup dan lingkungannya. Itu hebatnya makna doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita selaku umat Kanjeng Nabi sudah dididik dari dulu sing bengian wis duduk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kita. Inilah pada beli kira-kira wong umum bari Kanjeng Nabi tidak sama. Titik kul innama ana basyarun mithlukum yuha ki panggonane wahyu temurune. Cara bodohe gampang bae. Kita kupan mangan. Kira-kira nih nganggo piring kotor apa piring sing bersih? Temenan gak? Temenan tah? Ya iya beli ngomong sehat akal ya mesti mirip piring sing dudu bergedel dudu bu bersih ngono berketat bergedel. Nah, piringnya yang bersih kanggo madaya apa segak sing bakal dipangan dewek dihormati karena sadar kinki rezeki saking Allah Ta'ala. Lamun wis sadar kita weruh lamun kun rezekine saking Allah Ta'ala ya kudu ngormati karo sing maringi rezeki. Segane dideleh tempat piring sing bersih ki sega bae butuh piring sing bersih. Apa maning wahyu diturunaken ning manusia biasa apa manusia pilihan? Apa njaluk pada bae ta? Ya beli mancing akal wong sega bae njaluk piring sing bersih. Apa maning wahyu minallah pasti piringnya kudu piring luwih bersih. Lamun perlu piringnya berlian ya Kanjeng Nabi ku ngungkuli berlian tepat temurune wahyu. Nah sekarang sangat penting sekali adanya masalah sejarah yang ada di Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semakin kita mengenal kepada baginda Nabi, kita semakin jauh mahabbahnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aja maning ning Kanjeng Nabi kadoan. Bengen kita lagi masih pacaran gitu. Aja guyu ceritane wong nom je bisa milih jaluki sing ayu padahal sing kalimah ayu relatif. Jari wong liya ayu jari kita beli ya kena bae, jari kita ayu jari wong liya beli ya kena bae. Namanya relatif rame pasar. Dari ubun-ubun sampai kaki kita melihat walaupun ada cacatnya tertutup dengan apa? Dengan mahabbahnya. Itu kalau orang mahabbah hebatnya di situ. Makanya orang mahabbah itu bisa menutup kekurangan sesama kita. Apa maning al muslim ahul muslim, al mukmin ahul mukmin, tidak akan membuka aibnya salah satu sesama kita. Bukan untuk saling menghantam, tapi untuk saling menasehati, mengingatkan. Bukan untuk jual aib, akhirnya untuk kepentingan. Lah inilah. Akhirnya timbulnya apa? Pecah belah. Tapi kalau orang yang muhibbin, betul-betul mahabbah, bukan begitu caranya.
pasti akan menutupi. Kita pacar kita saja ada kekurangannya. Umpama ning kene ku tai lalate iki gedhen beli citik dideleng, waduh, jadi indah bagi orang yang mencintainya. Nah, itulah orang mahabbah itu di situ. Apa maning ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan tidak ada cacatnya. Boleh kita seketika pacaran kita mengucapkan sehidup semati, padahal waktu turu kelalen bareng. Siji dicopot tumila atau tinggi, sing siji dicopot nyamuk. Surate sehidup semati, sing ngorok mangger-angger ngorok bae. Siji kukur-kukur dicokot tumila, sing siji kebat-kebut dicokot nyamuk. Jarene sehidup semati, seranjang babis kelalen apa maning ning kuburan. Munine cinta sejati. Ajib bin ajaib lho. Tapi Kanjeng Nabi tidak mempunyai sifat yang demikian. Hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tambah jauh kita mengetahui siapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim itu termasuk sifat atau asma'il husna, loro Rauf Rahim. Diberikan kepada Rasulullah, apakah itu berlebihan? Ya Allah selama ini ngomong mengenai pangeran, jangan berlebihan terhadap Rasulullah, kan manusia kan biasa. Asmane Allah Ta'ala diparingaken ing Kanjeng Nabi berlebihan belin kok. Rauf ya sekarepe sing duwe karepe sing gawe. Apa dikira sifatnya Allah Ta'ala duweni sifat kurang tambah? Tidak. Menciptakan alam semesta seisinya tidak menambah sifat kamaliyahnya Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta, tidak akan mengurangi sifat kamaliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sifat rahimnya diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, tidak akan mengurangi kamaliyahnya Allah Ta'ala dan tidak akan menambah kamaliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan yang luar biasa kepada kekasihnya, kekasih di atas segala kekasih, diberi pangkat, diberi kehormatan, asma Raufur Rahim. Buahnya Raufur Rahim apa tadi? Harisun alaikum ma alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Loh itulah. Semakin kita semakin jauh mengenal Rasulullah, semakin tahu bagaimana perjuangan baginda Nabi, bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pada waktu itu masih muda, sekitar umur 35, belum bi'tsah, sudah bisa mempersatukan. Padahal mempersatukan pada waktu zaman itu mana yang muslim? Masih ada yang iman saja mungkin ngerti kalau ini nubuah, tapi mau ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah belum bisa secara syar'an. Itu satu contoh bagaimana dunia Arab pada waktu itu, kebanggaan orang Arab pada waktu itu kegobailannya, sukunya itu kuat. Sehingga kaum pada waktu itu zaman jahiliyah, kalau orang lelaki mempunyai anak perempuan sangat rendah dianggapnya, dicap abtar. Rasulullah pernah dicap abtar. Yang jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Langsung Allah Ta'ala sing jawab, sing ngonekaken Kanjeng Nabi abtar.
Nah, kefanatikan dunia Arab itu kalau mempunyai anak laki nepuk dada, kalau anak perempuan malu dikubur hidup-hidup karena gengsi. Tapi gengsi ini salah. Itu diantaranya. Lajeng muta'asibin, terhadap sukunya kuat, yang Bani Hazrat, Bani Aus dan lain sebagainya. Sampai ketika mau memasukkan Hajar Aswad, berebut hampir saja pertumpahan darah pada waktu itu. Akhirnya diputuskan hasil mufakat, musyawarah, siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali waktu subuh dan seorang pemuda yang jujur. Ternyata yang masuk ke Baitullah adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itulah. Langsung Rasulullah mendapat kekuasaan istilahnya untuk memasukkan Hajar Aswad, tapi Rasulullah tidak mempunyai monopoli. Sorbane Kanjeng Nabi itu digelar. Ketua suku ini, ketua suku ini, ketua suku ini bareng-bareng, ayo ente nyekel kining pojoke, sining tengah, sining pojok, digotong bareng-bareng. Lamun kita ya mestinya yang kita ya ngomong dewek, yang bagiannya kita ya wis tak lebokaken kita dewek, perlu apa wong liya. Tapi Rasulullah menunjukkan rahmatan lil alamin, diangkat bareng-bareng, kebersamaan. Dari itu Rasulullah dikenal Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Terkadang kita takon dewek ning apa kita, sekian kuning di Al-Amin go. Kemana Al-Amin? Kemana tokoh-tokoh pemersatu? Menjadi perekat umat, perekat bangsa. Tidak memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum bangsa lain yang sengaja mengincar umat Islam untuk dipecah belah. Contoh sudah terlalu banyak. Siapa pemersatunya sekarang? Mikir deh di kubu gak beli bisa, di RT ku pan ngatur, di RT gak beli bisa. Apa maning deh di kubu? Coba, subhanallah, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohi oleh Rasulullah bagaimana menjadi pemersatu, pemerekat umat. Salawatullah alaihi wa ala alihi. Kemana sekarang? Satu kali lagi saya bertanya, kemana? Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Contoh-contoh yang luar biasa telah dibawa oleh ulama-ulama pewarisnya dan min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membawa apa misi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, dibawa oleh Rasulullah. Dan lain lagi, banyak ayat-ayat lagi. Dari itulah dibawa oleh ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kembali sebab turunnya inna a'tainakal kautsar. Mengapa anak turun baginda Nabi diturunkan dari anak perempuannya? Karena kefanatikan dunia Arab pada waktu itu. Kalau kepada anak lelakinya bangga, maka Allah Ta'ala menunjukkan kepada dunia Arab khususnya pada waktu itu, Nabi kita tak turunakan keturunan sing anak wadone. Kulu bani ambiya yantami ila abihim. Dawuh Kanjeng Nabi, setiap nasab keturunan para ambiya dinasabkan dari anak lelakinya, illa ibnati Fatimah, terkecuali anak perempuanku Fatimah, keturunanku dari Fatimah dan Ali.
Dari Sayyidina Ali melahirkan Hasan wal Husain. Umpamane sing ngomong masih anak tah anak putune Kanjeng Nabi, ya bagian wong ngomong mengkon, sing penting bapak tuane ngakoni anane putune, selesai. Bapak tuane ngakoni anak putune, wong kita wong liya ngomong apa? Sebodoh. Nurunaken Imam Ali Zainal Abidin, Muhammadil Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa An-Naqib, Ahmad Al-Muhajir. Beliau yang pertama kali dakwah ke Hadramaut. Dari beliau menurunkan Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad, sampai kepada Imam Ali Khalid Qasam, kepada Syed Muhammad Said Marbat. Syed Muhammad Said Marbat mempunyai anak 4, diantaranya Al-Imam Ali bin Muhammad Said Marbat, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Said Marbat, wal Imam Abdullah bin Muhammad Said Marbat, wal Imam Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat. Tapi lamun cerita mengkenen kue enak be wong sing beli seneng sih, kita beli ngurusi wong beli seneng. Langkah waktu kon ngurusi kon. Innama ahli baiti kama tali safinatin nuh. Enak bae ngomongin mah hadits wong Syiah. Langkah mau haditsin ngarani hadits Syiah, hadits sunnah wal jamaah ku langkah. Haditsku hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ana haditse Kanjeng nah ketentuannya anak bagiannya dewek-dewek. Lah itulah. Terkadang kita pun tiapan ngomong innama ahli baiti kamathali safinatin nuh. Wah, inilah. Nah, safinatin nuh ini berkembang. Siapa di antaranya? Keturunan Al-Imam Ali bin Muhammad Said Marbat, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang menurunkan Al-Idrus, Segaf, Jamalulail, Al-Habsyi, Ba'bud, Al-Bahasan, Al-Basireh, dan lain sebagainya, sampai ke bin Yahya, sampai ke Basyaiban dan lainnya, dari Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan turunan Imam Alwi Amal Faqih menurunkan Al-Imam Amir Abdul Malik yang pertama kali masuk ke Nasrabad atau Hyderabad. Beliau itulah yang pertama kali dakwah di India. Pada waktu itu agamane ningkana sing pokok loro agamane. Bagaimana keturunan beliau membuat satu adaptasi supaya mendapatkan kelancaran di dalam dakwahnya. Amir Abdul Malik mempunyai anak Abdullah Uthman Khan. Abdullah Uthman Khan melahirkan Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau ini yang pertama kali masuk ke daerah Champa dan masuk daerah Anam. Agamane siji pada baik antarane Champa Putri Cempah daerah ya. Antarane Champa dengan Anam setiap tahun perang terus pada satu agama. Tidak ada habis-habisnya pertumpahan darah. Al-Imam Ahmad Shah Jalal masuk dengan akhlakul karimahnya, justru dipilih menjadi raja. Sing milih wong agamane liya, sing dipilih agamane liya. Beli pada, tapi percaya bisa Imam Ahmad Shah Jalal menjadi raja di Champa dan Anam, yang melahirkan akhirnya Al-Imam Jamaluddin Husain. Itulah cikal bakal yang masuk di Indonesia khususnya, dan ulama-ulama yang lain tidak menafikan yang dari Maghribi dan dari Barat, artinya dari Timur Tengah, mulai berkembang mulai zaman ke zaman. Kemana sejarah-sejarah ini? Cukup peringatan dari zaman Kanjeng Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada carut marut mulai muncul. Kekuatan Bani Umayyah kurang apa ulamanya pada waktu itu?
Kurang apa tokoh-tokoh cendekiawan yang luar biasa di waktu zaman Bani Umayyah, tapi tidak berhasil, gagal. Muncul Bani Abbas sama, padahal kekuatan pada waktu itu sampai kemana kekuasaannya? Spanyol. Yang satu dikenal lagi di Baghdad, 1001 malam di daerah Baghdad. Siapa yang tidak kenal pada waktu itu? Ada satuan kiri. Satuan lewat. Satuan lewat. Ya, kan setan nih beli mulai. Udah. Nah, di zaman Bani Abbas sampai terkenal nama satu kota adalah nama 1001 malam sing beri kenal Baghdad. Siapa pada waktu itu? Kota tercantik, kota indah, tumbang oleh Hulagu, Zanji oleh Genghis Khan. Selesai. Mengapa kekuatan Islam yang luar biasa pada waktu itu bukan Islamnya, manusianya kok bisa tumbang? Apa sebab? Selesailah. Karena al-auliya wal ulama wa ahlil baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dipojokkan. Loh, itu asal usulnya. Selalu ditindas. Bahkan al-Imam Abu Bakar Muhyiddin Ibnul Arabi ditahan dan beliau keluar dari tahannya berenang dari mulai Spanyol sampai ke Fas al-Maghribi untuk menyelamatkan diri. Bukan satu ulama, dua ulama. Itulah sebabnya tumbangnya. Ini peringatan untuk kita KBNI, untuk peringatan kita ini. Begitu juga sampai Aceh. Muncul para ulama-ulama yang luar biasa. Terakhir pusat penyebaran dunia Islam yang luar biasa, Malaka pada tahun 1511 tumbang lagi. Karena apa? Pembusukan dari dalam sendiri. Jangan sampai di Indonesia terjadi. Jangan sampai di Indonesia terjadi. Jadi cara lamun ngancurakan dunia Islam diletuskan dari dalam, pembusukan dulu. Nanti baru mudah. Dibikin tidak percaya dengan ulamanya dulu, tidak percaya dengan habaibnya dahulu, tidak percaya bari kiai apa, ulama apa. Dibikin ini dulu. Nanti baru habaibnya. Dibikin tidak percaya dengan habaibnya. Kalau sudah tidak percaya dengan pemerintahnya. Kalau sudah lanjut kepada TNI Polri-nya, selalu isinya salam. Isinya apa? Suudon, prasangka buruk terus. Bagaimana caranya? Umpamanya ada oknum polisi satu, orbitkan. Ada TNI oknumnya satu, orbitkan. Supaya apa? Mengurangi kepercayaan terhadap ulama, kepercayaan kepada TNI, kepercayaan kepada Polri-nya. Ini na'udzubillah min dzalik. Baru Indonesia bisa digoyang. Baru Indonesia bisa digoyang-goyang. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saya mengingat ada sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk peringatan kita semuanya. Ketika ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, katakanlah kekasihku kepada umatmu bila kalian mencintai aku, yakni Allah. Rasulullah mendapat mandat mutlak dan menggunakan kalimatul mufrad, tidak menggunakan kalimatul jama'. Diperintah oleh Allah, ya Habibi, katakanlah kepada umatmu fattabi'uni, tegas, ikutilah saya, bukan ikutilah kami.
Berarti mandat pintunya mahabbah kepada Allah, torekoh ilallah, hanya satu, babun wahid, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaan Melayu dewek bae tah? Dia bisa. Lah itulah. Kita mengenal iman, mengenal Islam dan lain sebagainya. Ya sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua. Ya sebab kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi seperti malam hari ini adalah malam kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas, lamman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya orang itu tidak mengerti terima kasih kepada Allah. Buktikan kita syukur kita kepada Nabi apa? Terima kasih kita apa? Terima kasih kita kepada para habaib, para ulama semuanya itu apa? Buktikan kalau kita orang-orang yang mengerti terima kasih. What?